Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita bagi kita yang adalah anak-anaknya. Saudara, salam jumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah sukacita yang tidak dapat kita beli karena kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari surat Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan beberapa bagian secara khusus di ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ada sebuah film Korea yang pernah saya tonton. Sebuah film yang pastinya tidak asing bagi teman-teman anak muda. Saudara, di dalam film ini yang ada 3 seri, tiga seri ini menceritakan tentang apa yang diajarkan oleh dunia sebenarnya. Dunia mengajarkan mengorbankan orang lain itu tidak apa-apa, apalagi demi bertahan hidup. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, film ini secara tidak langsung mengingatkan saya tentang apa yang Kristus lakukan buat kita anak-anaknya. Kristus mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan kita. Oleh karena itu, Paulus di dalam surat Filipi pasal 2 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-11 mengajak kita yang adalah orang-orang percaya, para pembaca surat Filipi untuk meneladani Kristus itu sendiri. Ada 3K yang bisa kita sama-sama pelajari. Yang pertama, mari kita belajar tentang kerendahan hati Kristus yang adalah Tuhan kita sendiri. Saudara, menjadi orang yang memiliki kerendahan hati bukan berarti dia adalah orang yang lemah. Menjadi orang yang rendah hati berarti dia memiliki kemampuan untuk menaruh pikiran, meneladani Kristus, memiliki hati yang mau terus dibentuk untuk belajar seperti Kristus. Ketika kita menjadi murid Kristus, maka biarlah karakter kerendahan hati Kristus nyata dalam kehidupan kita. Jangan lupa, bukan tentang siapa kita, tetapi tentang siapa Tuhan yang kita ikuti. Mari jangan berkata, kamu gak kenal ya siapa saya. Tapi mari kita ganti kalimat ini dengan sebuah kalimat ajakan. Yuk, lihat, kenal siapa Tuhan saya. K yang kedua, bukan hanya berbicara tentang kerendahan hati, namun bagian ini juga menekankan ketaatan Kristus kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Saudara, tidak mudah untuk melepaskan hak kita. Namun jangan lupa, ketika kita diselamatkan, Kristus yang adalah Allah, bukan hanya covernya Allah saja, namun dia sungguh-sungguh Allah. Dia melepaskan semuanya. Dia menjadi manusia dan taat sampai mati, bahkan matinya di kayu salib. Saudara, bukankah ini adalah hal yang luar biasa? Siapa kita? Kita adalah orang-orang berdosa yang harusnya binasa. Namun Kristus rela melepaskan semua haknya. Dia 100% Allah, dia 100% manusia, dan dia melakukan
apa yang Bapa perintahkan, mulai dari awal pelayanannya sampai akhirnya dia dimuliakan oleh Bapa sendiri. Saudara, bukankah ketaatan Kristus seharusnya mendorong kita juga untuk menjadi pribadi yang taat kepada kebenaran firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan? Saudara, yang ketiga berbicara bukan hanya kerendahan hati, bukan hanya berbicara ketaatan Kristus, namun jangan lupa Paulus menulis Filipi 2 ayat 1-11 tidak dengan nada minor, tetapi dengan nada mayor. Dengan sebuah nada yang menyatakan yang ketiga, kemenangan Kristus atas hidup kita. Dia bukan hanya Kristus yang menyelamatkan hidup kita, namun dia juga adalah Kristus yang nantinya seluruh makhluk di dalam dunia ini, suka atau tidak suka, mengakui bahwa dia adalah pemenang yang sesungguhnya. Betapa berbahagianya kita ketika kita mendapatkan sebuah penyataan daripada Allah, yaitu kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan dari dosa. Dan mari kita mengikuti Kristus yang menang itu. Saudara, jangan lupa keberhargaan kita bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki. Keberhargaan kita ditentukan oleh apa yang telah Kristus lakukan bagi hidup kita. Mari menghargai keberhargaan kita, bukan dengan menyombongkan segala yang kita miliki dalam dunia ini. Karena semuanya suatu kali akan hilang dan tidak bertahan selamanya. Namun mari menghargai keberhargaan kita dengan sikap kerendahan hati yang mau melayani orang-orang di sekitar kita. Saudara, almarhum Pendeta Rahmiati terkenal dengan istilah atau ungkapan atau rumus yang berkata seperti ini. Kenal Tuhan, kenal diri, pasti jadi orang yang tahu diri. Saudara, mari kita menjadi orang yang tahu diri. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang mau melayani kita, melepaskan haknya demi menyelamatkan dan mendapatkan kita, mari kita juga punya kerendahan hati seperti Tuhan. Jangan takut kalah karena kita sedang mengikuti Tuhan yang menang. Mari kita melepaskan hak kita. Mari sebagai orang yang tahu diri, kita pun meneladani Tuhan kita yang sudah terlebih dahulu melayani kita. Jangan berusaha membanggakan diri dengan mencari perkenanan dari manusia. Namun, mari kita dengan penuh kesadaran, kita mau memiliki karakter kerendahan hati untuk memperkenan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita dan melayani kita terlebih dahulu. Mohon Tuhan menolong kita untuk selalu berjalan dengan kerendahan hati hari demi hari. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ketika sekali lagi kami boleh diingatkan tentang kerendahan hati Kristus, ketaatan Kristus, dan kemenangan Kristus. Biarlah hari ini kami lalui dengan punya komitmen untuk kami punya hati yang rendah hati, punya hati yang mau taat, dan punya hati yang mau memperkenankan hati Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak mempertahankan hak kami, namun kami punya hati yang mau mengalah demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.